Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rachman dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika akan menampilkan animasi mengenai efek fotoelektrik. Animasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fisika 3. So, stay watching guys. Halo semua. Di sini saya akan membawakan materi mengenai efek fotoelektrik. Subbab-subbab yang akan dibahas pada materi ini adalah pengertian efek fotoelektrik, eksperimen pertama dan kedua, persamaan fotoelektrik, dan dua contoh soal yang nantinya akan dibahas. Yuk langsung saja masuk ke subbab pertama. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita cari tahu terlebih dahulu apa itu efek fotoelektrik. Efek fotoelektrik ini biasa dikenal dengan efek fotolistrik. Efek fotoelektrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik, seperti cahaya tampak yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaannya. Simulasi efek fotoelektrik. Jika kita mengarahkan berkas cahaya dengan panjang gelombang yang cukup pendek ke suatu permukaan logam yang bersih, maka cahaya akan menyebabkan elektron meninggalkan permukaan tersebut, seperti yang terlihat pada simulasi berikut. Analisa hasil eksperimen. Gambar di samping merupakan alat uji yang digunakan untuk mempelajari efek fotoelektrik, di mana cahaya diarahkan ke target T dan mengeluarkan elektron dari target tersebut. Perbedaan potensial dipertahankan antara target T dan cangkir pengumpul C untuk membersihkan elektron-elektron yang disebut fotoelektron. Pengumpulan ini menghasilkan arus fotoelektrik I yang dapat diukur menggunakan ampermeter. Eksperimen pertama. Cahaya diarahkan ke target T dan mengeluarkan elektron. Terjadilah perbedaan potensial sehingga pengumpul C sedikit negatif terhadap target T. Nah, perbedaan potensial ini dapat memperlambat elektron. Lalu variasikan V sampai mencapai nilai tertentu yang disebut dengan potensial henti V-stop. Ketika V sama dengan V-stop, maka timbullah elektron yang paling energik yang terlempar keluar berbalik mencapai sebelum pengumpul, sehingga Kmax dapat dirumuskan Kmax sama dengan F-stop. Eksperimen kedua. Sekarang kita variasikan frekuensi dengan cahaya datang dan mengukur potensial henti V-stop. Gambar di atas merupakan perbandingan pola frekuensi dan V-stop. Ingat bahwa efek fotolistrik tidak akan terjadi jika frekuensi di bawah frekuensi batas F0 dan panjang gelombang lebih besar dari panjang gelombang batas tidak bergantung pada intensitas cahaya datang. Selanjutnya, keberadaan frekuensi batas menyebabkan elektron dapat lepas dari target apabila energi HF yang dipindahkan ke elektron oleh foton melebihi fungsi kerja, tetapi apabila energi yang dipindahkan tidak melebihi fungsi kerja, maka elektron tidak dapat lepas. Persamaan fotoelektrik. Jadi, Einstein menyimpulkan hasil eksperimen fotoelektrik itu ke dalam suatu persamaan, yaitu HF sama dengan Kmax plus fungsi kerja. Persamaan ini merupakan pernyataan konversi energi penyerapan foton tunggal oleh target dengan fungsi kerja. Energi yang besarnya sama dengan foton HF dipindahkan ke sebuah elektron dalam sebuah materi target. Contoh soal. Contoh soal pertama. Sebuah permukaan logam natrium diterangi dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang 300 nanometer. Tentukan energi kinetik maksimum yang dikeluarkan fotoelektron dan tentukan juga besar panjang gelombang ambang untuk natrium. Penyelesaian. Berikut nilai fungsi kerja dari berbagai logam
dapat dilihat pada tabel. Diketahui bahwa besar fungsi kerja natrium sebesar 2,46 elektron valensi. Sehingga diketahui bahwa F sama dengan C per lambda. Dengan menggunakan persamaan energi kinetik maksimum, diketahui EK max sama dengan HF minus fungsi kerja EK max sama dengan HC per lambda minus fungsi kerja. Sehingga nilai energi kinetik maksimum didapatkan sebesar EK max sama dengan 1,67 elektron valensi. Kemudian didapatkan nilai frekuensi ambang untuk sebuah natrium sebesar lambda 0 sama dengan HC per fungsi kerja sama dengan 504 nanometer. Contoh soal kedua. Cermati gambar percobaan penyinaran suatu lempeng logam dengan cahaya berikut. Jika fungsi kerja logam adalah 2,2 elektron valensi dan cahaya yang disinarkan memiliki panjang gelombang dan frekuensi, maka tentukan A. Energi cahaya minimal yang diperlukan agar elektron dapat lepas dari logam. B. Frekuensi cahaya minimal yang diperlukan agar elektron dapat lepas dari logam. Dan C. Panjang gelombang maksimal yang diperoleh agar elektron dapat lepas dari logam. Gunakan data berikut. Penyelesaian. A. Energi cahaya minimal yang diperlukan agar elektron dapat lepas dari logam. Energi cahaya minimal adalah energi ambang atau fungsi kerja logam, sehingga didapatkan W0 sama dengan 3,52 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Selanjutnya B. Frekuensi cahaya minimal yang diperlukan agar elektron dapat lepas dari logam. W0 sama dengan HFO, sehingga didapatkan FO sama dengan 0,53 kali 10 pangkat 15 Joule. C. Panjang gelombang maksimum yang diperboleh agar elektron dapat lepas dari logam. Hubungkan dengan kecepatan cahaya sehingga lambda max sama dengan 5,67 kali 10 pangkat minus 7 meter.